Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, suara saya sudah terdengar jelas? Alhamdulillah, jelas Pak. Oke, naam. Bainama nantazir al-mustarikin al-ukhor, sementara kita menunggu para peserta yang lain yang bergabung, kita berdoa dulu untuk memulai materi hari ini dan pertemuan hari ini. Hayya bina nad'ullaha li bidayati hadhil jalsah al-lail. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Tayyib, sanatanawal fi bidayati hadhihi dirasah wa insyaallah sanastamir wa nuwasil maddatana yakni fil mawadi'il lati tajuzu fiha inna wa anna. Nah, sini kita akan masuk materi sambungan dari yang kemarin, yaitu tempat-tempat yang boleh inna dan anna. Kita kan masih berkutat dalam huruf inna dan anna ya kemarin ini, dan masih kita sekarang membahas ini kapan inna itu wajib di kasroh hamzahnya, kapan anna itu wajib di fathah hamzahnya kemarin ya pada materi-materi seminggu yang lalu. Kemudian di sini adalah kapan inna dan anna ini boleh dibaca kasroh dan juga boleh dibaca fathah. Nah, di sini lebih ke jaiznya ya, boleh kedua-duanya, opsional. Anda mau membaca inna dan anna itu diperbolehkan. Nah, di sini tidak terlalu banyak ya untuk materinya pada kesempatan kali ini. Kebetulan hanya sekitar satu halamanan ya kurang lebih. Di halaman pertama pun hanya setengah halaman karena setengah halamannya yang kemarin, yang minggu kemarin. Baik, kita mulai. Al-mawadi'u, tempat-tempat, allati tajuzu, yang boleh, fiha, pada tempat-tempat itu, inna wa anna. Inna di kasro dan anna di fathah. Bagian pertama, fil kismil awal, apa di sana penjelasannya? Idza waqa'at ba'da idzal fujaiyati. Apabila terletak setelah idza al fujaiyah. Apa idza al-fujaiyah itu? Idza al-fujaiyah ini maknanya tiba-tiba, mendadak, atau sesuatu yang sekonyong-konyong datang, gitu ya. Idza, tiba-tiba, nah gitu. Ini padanannya mungkin bisa saja ke tiba-tiba, atau dan ternyata, atau dan seketika itu, ya. Ya silakan dicari padanan-padanannya mungkin yang cocoknya yang mana itu, untuk penerjemah dibebaskan. Mencari pola variasi penerjemahan itu tidak terikat terlalu apa namanya, kaku ya. Harus banyak variasi di dalam penerjemahan juga, seperti terjemahan ida di sini bisa tiba-tiba, bisa mendadak atau seketika itu dan lain sebagainya ya. Untuk padanannya cukup banyak. Nah, kemudian contohnya bagaimana idza al-fujaiyah itu sendiri? Idza al-fujaiyah itu sendiri contohnya kharajtu fa idza inna zaidan qaimun. Kharajtu fa idza inna zaidan qaimun. Nah, di sini kan kita berbicaranya mengenai in. Setelah idza di sini tadi apa? Ya juzu. Boleh bil Ya, kasri au bil fathi. Pak. Berarti boleh dibaca faida inna zaidan qaimun atau faida Anda. anna zaidan Oh, iya. qaimun. Coba kira-kira ada yang mau terjemahkan untuk kalimat ini? Kharajtu faida inna zaidan qaimun. Bagaimana kira-kira? Pak Jalal coba boleh mau diterjemahkan? Orang juta, orang juta Pak Kharajtu, Iza. Bang Kharajta, silakan. Di sini tidak ada
ininya ya, korinahnya ke mana, boleh kharajtu, boleh kharajta, boleh kharajti, boleh kharajat, boleh. Kharajatu faiza inna zaidan qa'imun. Aku masuk ketika Bukan masuk, Pak, kebalikannya, Pak, kebalikan keluar. Aku keluar ketika sekedar Zaidan berdiri. Iya. Boleh juga faida anna zaidan qaimun. Kharajtu, saya telah keluar. Faida, dan ternyata, atau maka ternyata, atau maka sekonyong-konyong, atau maka seketika itu. Inna zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid telah berdiri. Maksudnya di depan saya gitu. Saya keluar, ternyata ada Zaid di depan saya gitu secara makna. Kharajtu faida inna. Nah, di sini yang menjadi penekanannya adalah penggunaan inna ini, jangan lupa. Ya, Inna ini boleh di kasroh dan di fathah. boleh fathah. Inna dan ana. Coba kita cari dan bikin contoh yang lain. Misalkan, apalagi? Misalkan kebalikannya ada khaltu. Ada khaltu, saya masuk. Kemudian apa? Atau ada khaltul fasla. Saya masuk ke kelas. Kasih ida. Faida. Faiza anna Muhammadan. Faida anna atau inna. Nah, ini boleh ya. Inna atau anna. Nah, disinilah yang jaiz. Faida anna atau faida innal mudarrisa, maka sesungguhnya guru yu'allimu, sedang mengajar. Faida innal mudarrisa yu'allimu. Dakhaltul fasla, saya telah masuk ke kelas. Faida, dan ternyata, atau dan seketika itu. Anna, nah, atau inna, boleh mau yang mana saja, karena ini sudah jaiz. Jaiznya itu kenapa? Karena ada ida al fujaiyah. Idanya jenisnya al fujaiyah. Fujaiyah ini bermakna dadakan atau seketika atau tiba-tiba. Maka tiba-tiba sesungguhnya guru sedang mengajar gitu ya. Faida innal mudarrisa yu'allimu atau faida annal mudarrisa yu'allimu. Nah, ini fujaiyah itu boleh di kasroh, boleh di fathah. Kemudian bagian kedua, idza waqa'at jawab qasamin wa laisa fi khabari hallamu. Jika terletak pada jawab qasam dan tidak ada lam pada khobarnya. Nah, kita lihat contohnya. Nanti ada lam, ada juga yang tidak ya. Nah, ini nanti hukumnya akan berbeda. Kalau ada lam, lamnya tentu lam taukid atau di sini sebutnya itu lam muzahlaqah. Istilah lainnya lam muzahlaqah. Kalau ada lam pada inna itu disebutnya lam muzahlaqah. Nah, kita lihat apa perbedaannya. Tapi ini harus terletak setelah jawab qasam ya, setelah jawab qasam. Nah, haliftu ini contohnya. Haliftu, saya bersumpah. Halifa yahlafu itu bersumpah ya. Haliftu inna Zaidan qaimun. Saya bersumpah sesungguhnya Zaid itu sedang berdiri, atau boleh anna. Boleh anna, boleh inna. Nah, ini yang jadi garis besar sekarang itu pada inna dan anaknya. Setelah kata sumpah ya. Kata sumpahnya bebas. Di sini salah satunya haliftu, saya bersumpah. Ini makna sumpah. Haliftu, saya bersumpah. Inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid sedang berdiri. Nah, ini untuk jawab qasam seperti ini, kan qasamnya itu haliftu, jawab qasamnya ini anna dan inna ini. Boleh dibaca inna dan anna, itu hamzah innanya dengan kasrah atau dengan fathah ini jaiz. Nah, tetapi kalau ada lam, nah, dia menjadi apa? Yang kemarin itu wajib di kasroh ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk bagian 3.
Idza waqa'at ba'da fa'il jazai, apabila terletak setelah fa'al jaza. Al jaza itu semacam dampak atau balasan. Makna yang ada dampak atau balasan dari sesuatu pekerjaan ya. Kita lihat ke contohnya. In tajtahid fa innaka tukramu. In, jika. Nah, kan jika ini semacam syarat, ini jawab syaratnya. Makanya fa-nya disebut fa'al jaza gitu ya. In tajtahid fa innaka tukramu, atau bahasa lainnya ini terkadang disebut dengan fa iktiron, jawab syarat, atau istilah lainnya fa robitotun li jawab syarti. Robitoh itu fa penyambung pada jawab syaratnya. Karena fa di sini memang ada makna al-jaza. Al-jaza itu apa? Dampak atau balasan dari pekerjaan sebelumnya gitu. Jika kamu bersungguh-sungguh, maka. Nah, makanya itu kan maka yang ada bunyi balasan ke depannya. Maka sesungguhnya kamu akan dihormati. Nah, atau apa? Boleh fa'innaka, boleh juga fa'an naka. Jadi ini boleh bil kasri dengan kasroh, wal fathi atau dengan fathah pada hamzah inna dan annanya. Jadi ini yang penting ketika dia ada pada syarat dan jawab syarat. Di sini kebetulan dia menjadi jawab syarat ya. Maka intajtahid, sebelum ada ini ya, intajtahid tukrom. Atau bisa juga begini, intajtahid tukrom, tetapi kalau ini menggunakan fa innaka. Nah, sehingga inna ini boleh inna dan anna. Ketika dia berada pada fa al jaza ya, seperti ini, yaitu biasa pada jawab syarat yang ada fa-nya. Fa innaka tukrom. Nah, untuk fa-nya ini memang harus selalu ada, wajib selalu ada ketika menjadi jawab syarat yang terdiri dari jumlah ismiyah seperti ini. Jawab syaratnya ini berupa jumlah ismiyah. Ini jumlah syartiyah, jumlah syaratnya, yaitu yang bermakna jika. Jika titik-titik, nah, maka titik-titik. Nah, maka titik-titik yang berupa jumlah ismiyah begini wajib menggunakan fa ya, baik dia mubtada khobar, baik mubtada khobar yang sudah dikenai inna, yaitu berarti isim inna dan khobar innanya. Nah, tetapi yang jadi catatan, innanya boleh di fathah dan di kasroh, itu aja. Inna atau anak. Fa annaka tukromu, itu betul. Fa innaka tukromu, itu juga betul. Karena ini jawazan atau jaiz. Oke, baik. Kita masuk yang bagian keempat. Idza waqa'at ba'da la jaroma. Apabila terletak setelah kata atau ini frase ya. La jaroma. Ini frase. La jaroma, tidak diragukan lagi. La jarom atau sudah pasti. Sudah sepastinya atau sudah seharusnya gitu ya. La jaroma, tidak diragukan lagi. Innaka ala hakin, sesungguhnya kamu ada pada kebenaran. Nah, ingat kalimat yang khusus adalah ini. La jaroma, tidak diragukan lagi atau sudah pasti ya. Nah, ini untuk la jaroma atau yang maknanya tidak diragukan lagi, apabila di depannya ada huruf inna, inna ini boleh di kasroh atau juga boleh di fathah. Jadi cara mengucapkannya boleh la jaroma innaka ala haqqin atau la jaroma annaka ala haqqin. Di kasroh dan di fathah itu jaiz. Ada contoh di dalam Al-Qur'an di sini. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La jaroma annallaha ya'lamu ma yusirruna. La jaroma, tidak diragukan lagi. Atau sudah barang tentu atau sudah pasti. Annallaha, sesungguhnya Allah. Ah, berarti ini secara tafsir boleh anna, boleh in. Inna. Nah, secara tafsir. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an sudah di fathah ya jangan dong ketika sholat kita rubah-rubah ini. Nggak usah, jangan. Karena ini Al-Qur'an ya. Ketika di dalam tafsiran itu boleh. Kalau tafsiran ini semakna dengan la jaroma innallaha
atau la jaroma anallaha ya'lamu ma yusirrun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan atau sembunyikan. Baik. Sementara mungkin materinya kita cukupkan dulu karena ini memang harus sedikit banyak apa namanya dilatih ulang lagi ya karena untuk materi kaidah itu sebetulnya tidak perlu banyak-banyak. Yang penting itu sedikit tetapi terus diingat atau terus dipraktekkan di dalam bacaan-bacaan Al-Qur'an atau di dalam bacaan-bacaan kitab ya. Nah ini jadi sedikit kita akan mereview. Pertama, tempat-tempat jaiznya inna di kasroh dan di fathah apa saja? Yang pertama, Bang Iza pujaiyah. iya apabila terletak setelah idza al-pujaiyah. Ya, Apa itu pujaiyah maknanya? tiba-tiba, Tiba-tiba atau tiba-tiba. seketika. Yang kedua, Setelah jawab kosam, setelah jawab kosam dan tidak ada tidak lam, ada lam, tidak ada lam. tidak ada lam, maka dia boleh inna zaidan haliftu anna zaidan qaimun atau haliftu inna zaidan qaimun. Kemudian yang ketiga, Pada Pak Jaiz, al Jaza, 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 fa al jaza atau di sini sebutnya fa balasan. robitoh jawab syarat ya. Fa robitoh jawab syarat sehingga kita boleh mengucapkan intajtahid fa innaka tukrom atau fa annaka tukrom. Bagian yang keempat, Ba'da la jarong, nah la jarom. Apa makna la jaroma itu? tidak diragukan lagi, Tidak diragukan lagi atau sudah pasti atau sudah sudah pasti. barang tentu ya. Nah, di sini setelah la jaroma boleh di fathah dan di kasrah. Boleh innaka atau annaka. Anak, Oke, syukron li ihtimamikum wa insyaallah fil usbu'il qadim sanatanawal fi inna wa akhawatiha al mulghah. Pada kesempatan selanjutnya kita akan masuk kepada materi inna dan saudari-saudarinya yang mulghah. Apa itu mulghah? Tidak mempunyai dampak apapun gitu di sini. Tidak mempunyai efek ke depannya, menasabkan atau mengkasrohkan atau lain sebagainya ya. Tapi kalau inna itu memang menasabkan. Nah, di sini dianggap mulghah. Nanti pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat istirahat pada malam hari ini dan semoga sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali malam Jumat mendatang. Ya bina an nakfiya hadhil jalsa wa hadhil muhallaqah al yaum biddu'a rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan Ustaz. Maaf, iyakum.